tertulis dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-37 yang berkata bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu menggambarkan Allah kita adalah Allah yang omnipotent, maha kuasa. Tiada yang tidak mungkin bagi Dia. Tiada yang terlalu sukar untuk Dia kerjakan bagi kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa maknanya firman ini bagi kita? Mungkin kalau kita membaca dalam 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-20 dan 21 akan menolong kita untuk memiliki sebuah pemahaman tentang apa yang ditulis dalam kitab Lukas tadi, yang berkata sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita lihat ayat 20-21. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi, dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Mayat yang dilemparkan hidup kembali dan berdiri. Itulah yang dikerjakan oleh Allah lewat Elisa. Mungkin saja secara logika sangat tidak masuk akal. Akal sehat kita mungkin menentang hal itu. Tetapi sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa itu kerohanian bangsa Israel beserta dengan raja-raja yang memerintah sangat-sangat tidak berkenan di mata Tuhan. Mereka semuanya membelakangi Tuhan. Dan mereka seolah-olah membutuhkan lagi dan lagi demonstrasi kuasa Allah dalam kehidupan mereka untuk mereka mau percaya dan taat kepada Allah. Allah membuktikan bahwa apa saja, kapan saja, di mana saja, termasuk pada tulang-tulang belulang, Dia adalah Allah yang omnipresence, omnipotence, yang sanggup melakukan apa saja dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan tidak heran jika wanita pendarahan 12 tahun itu hanya dengan menjamah ujung jubah Tuhan Yesus, dia disembuhkan. Tidak heran bahwa janda Sarfat itu yang tinggal sedikit saja bahan makanan padanya, campur tangan Tuhan membuat dia berkelimpahan. Tidak heran 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang lebih. Dan tidak heran kalau Lazarus yang sudah mati itu bisa dibangkitkan, sebab Dia Allah yang maha kuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika dalam perjanjian lama tulang-tulang Elisa, orang yang diurapi Tuhan itu, yang sudah mati sekalipun, tapi orang mati itu bisa menghidupkan orang yang mati. Maka di dalam perjanjian baru ada Elisa yang lain, namanya Yesus Kristus, yang juga mengalami kematian dan bangkit dari antara orang yang mati untuk memberikan kehidupan kepada mereka yang akan mati apabila tidak percaya kepadanya. Tidak perlu menyentuh tulang Yesus di Golgota, tapi cukup dengan percaya kepadanya. Maka orang yang sejatinya mati, tapi dibangkitkan, hidup berkemenangan dan berkelimpahan, karena Yesus Kristus, sang kehidupan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika orang mati itu kena tulang Elisa, dia hidup. Dan tentu saja dia memiliki kehidupan yang baru. Namun ketika kita hari ini percaya kepadanya, kita pun dihidupkan.
Adakah kau percaya kepada Yesus? Maka semangatmu yang mati itu akan dihidupkan. Adakah kau percaya kepada Tuhan Yesus? Maka sakit penyakit yang membawamu kepada gerbang kematian itu akan disingkirkan. Adakah kau percaya kepada Yesus? Maka pintu-pintu berkat, sumber-sumber berkatmu yang mati itu akan dipulihkan olehnya. Mari datang kepadanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati.